Laporan praktikum agri-klimatologi dengan judul pengukuran evaporasi. Joyce Jemimah Resman dengan NIM 2502023, dosen pengampu, Ibu dosen Salmiati MPD PhD, jurusan Agroteknologi, Kampus Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: evaporasi merupakan proses perubahan air dari bentuk cair menjadi uap air akibat adanya energi panas, terutama dari radiasi matahari. Proses ini terjadi pada permukaan air, tanah maupun vegetasi, dan menjadi salah satu komponen utama dalam siklus hidrologi. Dalam bidang hidrologi, evaporasi berperan penting dalam menentukan keseimbangan air di suatu wilayah. Pengukuran evaporasi sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah air yang hilang ke atmosfer dalam periode tertentu. Data ini memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti pertanian, klimatologi, dan pengelolaan sumber daya air. Dalam pertanian, informasi evaporasi digunakan untuk menentukan kebutuhan air tanaman, irigasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan hasil produksi. Selain itu, evaporasi dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti suhu udara, kelembaban, kecepatan angin, dan intensitas radiasi matahari. Oleh karena itu, pengukuran evaporasi biasanya dilakukan menggunakan alat khusus seperti evaporimeter atau panci evaporasi kelas A-PAN untuk memperoleh data yang akurat. Dengan melakukan pengukuran evaporasi secara rutin, kita dapat memahami kondisi iklim suatu daerah, memprediksi kekeringan, serta membantu perencanaan pengelolaan air yang lebih baik. Hal ini menjadi sangat penting, terutama di daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap kesediaan air. Tujuan dari penelitian ini adalah pembuatan alat sederhana evaporasi, membuat alat sederhana untuk mengukur laju evaporasi, serta memahami proses penggunaan air di lingkungan. Ini adalah alat dan bahan yang kami gunakan saat melakukan praktikum evaporasi, yaitu di sini ada tali rafia, penggaris, gergaji, 2 kaleng, botol mineral, dan juga ada cangkul. Cara kerja: yang pertama, menyiapkan alat. Gunakan kaleng bekas susu minuman, isi dengan air hangat ketinggian tertentu, lalu tandai tinggi awal air. 2. Meletakkan di tempat terbuka. Letakkan kaleng di area terbuka yang terkena sinar matahari langsung yang tidak terhalang. 3. Membiarkan selama waktu tertentu. Diamkan selama periode pengamatan, misalnya 24 jam. 4. Mengukur tinggi air akhir setelah waktu selesai. Ukur kembali tinggi permukaan air dalam kaleng menggunakan penggaris. 5. Menghitung evaporasi selisih antara tinggi air awal dan akhir, menunjukkan jumlah air yang menguap. Nah, ini adalah hasil pengamatan kami selama 7 hari. Hari pertama, ruang terbuka before 12, ruang tertutup before 12. Di pagi hari, ruang terbuka after 11,8, kriteria sangat rendah, ruang tertutup 18,8. Kriterianya sangat rendah. Hari kedua, before, ruang terbuka 12, ruang tertutup 12, ruang terbuka after 11,9, kriteria sangat rendah, ruang tertutup 12, kriteria sangat rendah. Hari ketiga, ruang terbuka before 12, ruang tertutup before 12, ruang terbuka 13,5, kriteria tidak ada, ruang tertutup 12,5, kriteria tidak ada karena hujan di saat after itu. Hari keempat, before, ruang terbuka 12, ruang tertutup 12, ruang terbuka after 11,9, kriteria sangat rendah, ruang tertutup 12, kriteria sangat rendah. Hari kelima,
ruang terbuka before 12, ruang tertutup before 12, ruang terbuka after 11,6, kriteria sangat rendah, ruang tertutup after 12, kriteria sangat rendah. Hari ke-6, ruang terbuka before 12, ruang tertutup before 12, ruang terbuka after 12,5, kriteria hujan, ruang tertutup after 12, kriteria sangat rendah. Hari ke-7, ruang terbuka before 12, ruang tertutup before 12, ruang terbuka after 11,7, kriteria sangat rendah, ruang tertutup after 12, kriteria sangat rendah. Pembahasan evaporasi adalah proses berubahnya air dari bentuk cair menjadi uap air akibat adanya energi panas, terutama dari sinar matahari. Proses ini merupakan bagian penting dari siklus hidrologi karena berperan dalam mengembalikan air dari permukaan bumi ke atmosfer. Evaporasi dapat terjadi pada permukaan air seperti sungai, danau, waduk, laut, maupun tanah yang basah. Besarnya evaporasi dipengaruhi oleh beberapa faktor tanah yang lingkungan seperti suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin, dan intensitas radiasi matahari. Semakin tinggi suhu udara, maka energi panas yang tersedia semakin besar, sehingga laju penguapan meningkat. Sebaliknya, kelembaban udara yang tinggi akan menurunkan laju evaporasi karena udara sudah banyak mengandung air. Uap air. Kecepatan angin juga berpengaruh terhadap evaporasi. Angin membantu memindahkan lapisan udara lembab di atas permukaan air dan menggantikan dengan udara yang lebih kering, sehingga proses penguapan berlangsung lebih cepat. Selain itu, sinar matahari yang tinggi pada siang hari menyebabkan evaporasi lebih besar dibandingkan pagi atau sore hari. Rangkuman evaporasi adalah proses perubahan air dari bentuk cair menjadi uap akibat panas matahari. Proses ini terjadi pada permukaan air, tanah basah, sungai, danau, maupun laut. Evaporasi dipengaruhi oleh suhu udara, kelembapan, kecepatan angin, dan intensitas cahaya matahari. Semakin tinggi suhu dan angin, maka evaporasi semakin besar. Evaporasi penting dalam siklus hidrologi, pertanian, dan pengelolaan air karena berhubung dengan kebutuhan air, tanaman, serta ketersediaan air di lingkungan. Terima kasih.